Salam. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bersama-sama mengucap syukur karena Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita boleh dibangunkan dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat, dan terlebih juga Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan untuk menjalani hari-hari ke depan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, mari kita sama-sama membawa hati kita sama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa kekuatan sejati itu datangnya dari Tuhan. Bukan kuat gagah kita, tetapi karena anugerah dan kasih karunia-Nya lah yang membuat kita kuat. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Engkau adalah empunya segalanya. Engkau adalah pemilik kehidupan kami, Tuhan. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur, Tuhan, karena kami bisa melewati hari-hari kami. Semua itu berkat pertolongan dan kasih karunia-Mu. Di pagi hari ini, Tuhan, kami ingin mengawali hidup kami, mengawali segala aktivitas dan rutinitas kami dengan bersama Engkau. Biarlah saat ini, Tuhan, hati pikiran kami, Tuhan, tubuh jiwa roh kami terfokus dan tertuju hanya untuk memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kita sama-sama masuk ke hadirat-Nya. Kita memuji dan menyembah Dia dengan pujian yang mengatakan, lebih dalam ku menyembah. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Lebih sungguh lagi kita katakan, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam
berkat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kesempasan terjadi di sini. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu, karena Engkau senantiasa hadir dalam kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami boleh merasakan hadirat-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Dan kami ingin lebih lagi dalam Tuhan, merasakan hadirat-Mu yang kudus itu Tuhan. Dan jika sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bila Engkau beracara, Engkau berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Bila setiap apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, itu benar-benar menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarnya. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun berada. Berjumpa kembali dalam renungan harian Embun. Pada pagi hari ini, kita bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Tuhan pelihara kita, jaga dan lindungi kita. Firman Tuhan bagi kita hari ini, yaitu dalam kitab 1 Petrus, pasal 1 ayat 3 sampai pada ayat yang ke-12. Saya tidak akan bacakan keseluruhan ayat ini, saya bacakan bagi kita ayat 3 dan ayat yang keempat. Bapak Ibu jemaat Tuhan boleh membacakan di Alkitab Bapak Ibu masing-masing di rumah. Saya bacakan perikopnya, pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Demikian bacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi dalam Tuhan, pagi hari ini saya mengajak kita merenungkan suatu tema, yaitu pengharapan yang hidup. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kita mulai perjalanan iman kita dengan sebuah pengakuan syukur yang mendalam kepada Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus. Keselamatan yang kita nikmati hari ini bukan hasil dari usaha kita atau kebaikan kita sendiri, melainkan murni karena kasih karunia atau anugerah Allah yang besar telah melahirkan kita kembali. Dasar dari keyakinan ini bukan sebuah dongeng, bukan sebuah cerita fiktif, melainkan fakta sejarah yang nyata, yaitu kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Peristiwa inilah yang memberi kita sebuah pengharapan untuk hidup, sebuah kepastian yang nyata dan bergerak, bukan sekedar harapan kosong.
Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pengharapan yang hidup ini membawa kita pada janji masa depan yang luar biasa, yaitu sebuah warisan yang tersimpan aman bagi kita. Berbeda dengan harta duniawi yang bisa rusak, warisan ini bersifat kekal, tidak dapat binasa. Jadi tidak dapat binasa, kekal selamanya, tidak pernah hancur karena ia bersifat kekal, tidak cemar. Jadi bersih, sempurna, tanpa noda, dosa sedikit pun, maka disebut tidak cemar. Tidak layu, nilainya tidak pernah pudar, selalu segar dan indah bagi kita. Yang lebih menguatkan kita lagi, sementara warisan itu tersimpan di sorga, diri kita pun dilindungi oleh kekuatan Allah di dunia ini, karena iman kita sampai hari keselamatan itu tiba. Itulah yang disebut warisan sorgawi yang tidak tergoyahkan. Lalu selanjutnya Bapak Ibu jemaat kasih oleh Tuhan, namun selama kita masih berada di dunia, perjalanan hidup ini memang tidak lepas dari tantangan. Kita mungkin harus mengalami duka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Penting untuk kita ingat bahwa ujian itu nyata. Ujian itu benar-benar adanya dan bisa menimpa siapa saja orang-orang beriman. Namun, penderitaan tersebut bukan tanda bahwa Allah meninggalkan kita. Allah tahu batas kemampuan kita dan penderitaan ini sifatnya hanya seketika, hanya sementara, tidak untuk selama-lamanya. Tujuan dari ujian itu adalah untuk memurnikan iman kita. Layaknya emas yang diuji dalam api, iman yang telah teruji ini jauh lebih berharga daripada emas dan pada akhirnya akan menghasilkan puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan bagi Tuhan. Itulah yang disebut dengan kemurnian iman di tengah ujian. Lalu selanjutnya Bapak Ibu jemaat dikasihi oleh Tuhan, keindahan dari iman Kristen adalah hubungan yang nyata dengan Kristus. Sekalipun kita belum pernah melihatnya secara langsung, secara fisik, dengan mata jasmani kita mengasihinya, kita mengasihi Tuhan. Inilah bukti bahwa iman adalah sebuah hubungan yang hidup, bukan sekedar pengetahuan, bukan hanya sekedar kepintaran. Di dalam hubungan kita bisa merasakan sukacita yang tak terkatakan. Sebuah hubungan yang penuh dengan damai sejahtera yang berasal dalam hati kita, bukan sekedar keadaan luar saja. Inilah puncak dari perjalanan iman kita, yaitu keselamatan jiwa kita yang menyatukan kita dengan Allah untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, itu yang dalam iman kekristenan yang kita sebut dengan kasih yang melampaui penglihatan. Karena iman kita terhubung dengan Kristus, telah menyatu dengan Kristus untuk selama-lamanya. Walaupun kita tidak melihat, kita bisa merasakan kasih Tuhan. Dan yang lebih istimewanya dalam kehidupan kita, hak yang luar biasa dalam iman kekristenan adalah kita perlu menyadari betapa beruntungnya posisi kita saat ini. Keselamatan yang kita terima adalah hal yang dahulunya diteliti dengan tekun oleh para nabi, bahkan ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Apa yang dahulu menjadi sebuah nubuatan bagi para nabi, kini telah digenapi di dalam Yesus Kristus dan diberitakan secara langsung kepada kita melalui Injil, kabar baik, kabar keselamatan yang kita terima hari ini. Itulah sesuatu yang istimewa yang kita boleh nikmati hari ini, yaitu bahwa janji keselamatan itu digenapi dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat yang kasih oleh Tuhan, sebagai penutup dalam renungan kita pada hari ini, mari kita menghidupi kebenaran ini melalui langkah-langkah nyata, langkah-langkah praktis yang bisa kita lakukan dalam hidup kita. Yang pertama apa? Kita patut bersyukur setiap hari. Sadarilah bahwa keselamatan ini adalah anugerah Tuhan. Maka mulailah setiap pagi, setiap hari kita membuka hati kita, memulai hari kita dengan hati yang penuh syukur. Itu yang pertama yang harus kita lakukan. Yang kedua adalah tabah menghadapi masalah. Jika hari ini ada ujian, bertahanlah karena Allah sedang memurnikan imanmu, sedang memurnikan keyakinanmu hingga menuju kemuliaan yang kekal yang Tuhan telah sediakan. Yang ketiga,
mengasihi Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Jadi mengasihi Yesus lebih dalam lagi. Jadikan cintamu pada Kristus sebagai penggerak utama dalam hidupmu. Mengasihi Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Karena kita senantiasa memperoleh keselamatan daripadanya. Yang keempat, Bapak Ibu jemaat Tuhan, hidup dalam pengharapan. Ingatlah bahwa warisan imanmu itu aman di sorga. Maka jalani hidup ini dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan. Karena kita yakin dengan pasti, yaitu warisan iman kita itu tidak bisa diganggu oleh siapapun. Karena tersimpan di sorga bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah karena Kristus telah bangkit, pengharapan kita itu pasti. Warisan kita terjaga dan iman kita terpelihara oleh Allah setiap saat. Selamat menjalani hari-hari dalam kehidupan kita dengan penuh pengharapan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa sejenak dalam syafaat kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa kami punya pengharapan dalam Kristus. Engkau menolong, Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Pendengar setia renungan embun pagi ini Tuhan. Biarlah seluruh jemaat-Mu dimanapun berada boleh disirami oleh kuasa Roh Kudus melalui firman Tuhan hari ini. Bagian hamba-Mu menyampaikan telah selesai, tetapi kami percaya firman Tuhan berkuasa dalam hati tiap-tiap pribadi sehingga rema firman itu mengubah kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kami berdoa Tuhan bagi seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Tuhan memberkati agar senantiasa firman Tuhan menjadi dasar pegangan. Berkati aktivitas, pekerjaan, kehidupan rumah tangga, hubungan pribadi maupun hubungan di tengah-tengah masyarakat. Tuhan memberkati. Berkati setiap anak-anak Tuhan. Masa depan mereka diberkati. Dan juga kami berdoa senantiasa. Biarlah channel Embun Pagi ini diberkati Tuhan. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Banyak orang-orang memperoleh berkat melalui renungan firman Tuhan setiap hari dalam kehidupannya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh pelayanan-pelayanan yang ada. Tuhan memberkati, Tuhan memakai, Tuhan menjaga kami senantiasa. Biarlah setiap hamba-hamba-Mu, setiap pelayanan yang dilakukan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa sebagaimana Tuhan telah ajarkan kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas untuk kita semua. Tuhan memberkati kita. Shalom.